Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Septiasari, NIM 403-224, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membaca simbol matematika dan cara membacanya. Ini ada simbol yang umum seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari, dan ini lebih besar dari, ini lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ditambah atau positif, dikurang atau minus, kali, bagi, ini juga sama, dibagi atau per, ini akar atau akar kuadrat. Ini ada persen, nilai mutlak, faktorial, ini 2 sama, maka atau jika, maka. Ini sama dengan ini, jika dan hanya jika. Ini ketiganya sama, ini not atau negasi. Ini himpunan, himpunan kosong. Ini tipe ya. Dan ini adalah himpunan kosong juga, elemen dari. Nah, jika ada tanda seperti ini, bukan elemen dari. Ini 2 subset dari, sama. Ini ada superset dari, union atau gabungan, intersect atau irisan, tak hingga atau infinite, integral, tegak lurus atau siku-siku, lambda, rho, mu atau mu, plus minus, upsilon, ini pi, 2 sama ya, ini psi, dan ini omega, ini alpha, ini beta, ini gamma, ini delta, epsilon, zeta, eta, theta, kappa, nu. Ini nu, si, sigma. Ini juga sama, sigma, dan ini adalah tau. Barisan dan limit barisan. Barisan dan limitnya. Definisi 1. Barisan bilangan real adalah suatu fungsi bernilai real dengan domain himpunan bilangan asli n. Dinotasikan bilangan asli n dengan n besar. Jadi, barisan adalah fungsi yang memetakan x. Jadi, barisan adalah fungsi x memetakan n ke r atau bilangan real, yang mana setiap n kecil merupakan elemen dari bilangan asli n. Nilai fungsi xn ditulis sebagai ini notasinya, x besar n sama dengan x kecil n, dan disebut suku ke n barisan x besar. Notasi barisan yang akan digunakan x besar, xn, xn, di mana n adalah elemen dari bilangan asli n besar. Contoh, beberapa barisan dan cara penulisannya. X besar 2, 4, 6, 8 itu kan merupakan barisan bilangan genap dan dapat ditulis sebagai x besar sama dengan 2n, di mana n elemen dari bilangan asli n besar. Yang nomor 2, y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3 sampai seterusnya dapat ditulis dengan y besar sama dengan 1/n, di mana n adalah elemen bilangan asli n. Yang ketiga, barisan Fibonacci adalah barisan yang berbentuk F. 1,1, 2, 3, 5,8 dan seterusnya. Barisan ini dapat ditulis secara rekursif sebagai berikut: x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1, x, dan untuk xn itu dinotasikan sebagai xn min 1 plus xn min 2 untuk n lebih besar atau sama dengan 3. Definisi yang kedua, bila x besar sama dengan xn dan y besar sama dengan yn barisan bilangan real, maka dapat didefinisikan yang pertama, x besar plus y sama dengan xn plus yn, di mana n adalah elemen bilangan asli n besar. Yang kedua, x min y sama dengan xn min yn, di mana n adalah elemen dari bilangan asli n besar. X, y sama dengan xn kali yn, di mana n kecil,
elemen dari bilangan asli n besar. Yang keempat, bila C di sini adalah konstanta elemen dari bilangan real, sehingga Cx sama dengan Cxn, di mana n adalah elemen bilangan asli n. Yang kelima, bila Z sama dengan Zn dan Zn tidak sama dengan 0 untuk semua n kecil elemen dari bilangan asli n besar, maka X besar per Z sama dengan Xn per Zn, di mana n adalah elemen bilangan asli n besar. Limit suatu barisan. Definisi, misalkan X besar sama dengan Xn, barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit dari Xn bila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Terdapat bilangan asli K besar epsilon. Sedemikian sehingga untuk n elemen bilangan asli n dengan n lebih besar atau sama dengan K epsilon berlaku harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Jika X limit dari barisan X besar, maka X besar dikatakan konvergen atau memiliki limit ke X dan ditulis limit X besar sama dengan X atau limit Xn sama dengan X atau Xn menuju ke X. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka dapat dikatakan barisan konvergen. Apabila tidak mempunyai limit, maka dikatakan divergen. Jadi, barisan yang memiliki limit itu konvergen dan yang tidak punya limit itu divergen. Ini harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon dapat ditulis sebagai X min epsilon kurang dari Xn. Berarti Xn ini berada di antara X min epsilon sampai dengan X plus epsilon. Hal ini berarti bahwa betapapun kecil daerah yang diambil di sekitar titik limit dilambangkan dengan Xn min epsilon sampai dengan Xn plus epsilon. Ini ya. Contoh, buktikan bahwa limit 1 per n sama dengan 0. Dan yang kedua, buktikan limit n plus 1 per 3n plus 2 sama dengan 1 per 3. Dan di sini udah ada jawabannya. Ini yang nomor 1, buktikan bahwa limit 1 per n sama dengan buktikan bahwa limit 1 per n sama dengan 0. Diketahui, tadi kan limit X besar sama dengan X kecil. Akan dibuktikan bahwa limit 1 per n sama dengan 0. Misal, X sama dengan 1 per n, X sama dengan 0, maka harga mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Dengan epsilon kurang dari 0 dan n itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Sehingga Xn min X kurang dari epsilon, dan Xn ini tadi dimunculkan yaitu 1 per n ya. Ini 1 per n min 0. Nah, ini substitusi kurang dari epsilon. 1 per n min 0 itu kan 1 per n tetap kurang dari epsilon. Dan ini dikeluarkan dari harga mutlaknya, ini 1 per n kurang dari epsilon, atau n lebih besar dari 1 per epsilon. Dan untuk yang nomor 2, buktikan limit n plus 1 per 3n plus 2 sama dengan 1 per 3. Akan dibuktikan bahwa limit ini, misal Xn ini kita membagi menjadi dua bagian. Ini Xn dan ini X. Ini X, ini Xn. Seperti tadi, Xn min X, harga mutlak Xn min X sama dengan, kita substitusikan Xn-nya itu kan n plus 1 per 3n plus 2. Min X-nya itu 1 per 3. Ini dikali silang 3 kali n plus 1 dan 3n plus 2 kali 1. Jadinya ini 3n plus 3 min 3n plus 2. Dan ini dikalikan ke sini menjadi 3 dalam kurung 3n plus 2. Ini kan 3n ada, jadinya coret, dan 3 ini dicoret dengan 2 menjadi hasilnya 1. Jadi 1 per 3 dalam kurung 3n plus 2.
atau ini dikalikan ke dalam menjadinya 1/9n plus 6. Kita mau mencari nilai n. Jadi kembalikan ke harga mutlak xn min x kurang dari epsilon. Dan xn min x tadi kan ini udah ada 9n plus 6 epsilon lebih besar dari 1. 9n lebih besar 1 min 6 epsilon per epsilon, atau n lebih besar dari 1 min 6 epsilon per 9 epsilon. Dan ini adalah nilai n-nya. Terakhir, ketunggalan limit. Suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Bukti, misalkan x besar itu sama dengan xn, barisan bilangan real. Misalkan xa dan xb adalah limit dari x besar, maka untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat n1 epsilon, sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n1 epsilon berlaku xn min xa. Tadi kan harga mutlak xn min x. Nah, ini ada n1, jadinya ada xa kurang dari epsilon per 2. Dan terdapat n2 epsilon, sehingga untuk setiap n kecil lebih besar atau sama dengan n2 epsilon berlaku harga mutlak xn min xb kurang dari epsilon per 2. Ini kenapa ada 2? Karena ada xa dan xb. Misalkan n sama dengan maksimum dari n1, n2, maka untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan n besar berlaku, ini dikotret, harga mutlak xa min xb sama dengan harga mutlak xa min xn. Tadi kan xa itu xa min xn, dan xb itu kan xn min xb, jadi plus. Ini kita keluarkan, jadinya kurang dari atau sama dengan harga mutlak xa min xn plus xn min xb. Dan ini kan tadi udah ada nilainya ya, epsilon per 2, epsilon per 2. Kita substitusikan aja langsung, jadi kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan ini, jadi epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, maka harga mutlak xa min xb sama dengan 0, atau xa sama dengan xb. Sekian penjelasan sedikit dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.